Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, setiap Senin dan Kamis selama bulan Syawal kita akan kaji pembahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Sudah pegang bukunya dulu ya. Nanti fikih bulan Syawal nanti ada daurahnya pekan ini. Kan Jumat, Sabtu, Rewang, terus Ahad kosong kan paginya itu. Ini nanti kita bahas ini ya. Fikih bulan Syawal. Masih ada Rewang lagi? Acara apa? Siapa? Oh, berturut-turut ya. Ras itu berarti. Nikahnya kapan yang magir? Nikahnya kapan? Minggu itu, hari kayaknya minggu. Akadnya? Minggu. Wes. Baik. Kita buka dulu hari satu, nanti nyusul untuk jadwalnya. Hadis ke-1. Sudah punya bukunya ya? Sebenarnya sama, setiap buku hadis Arba'in itu sama. Tapi saya itu pingin yang buku yang 50 hadis, bukan 42 gitu. Karena saya sudah bahas 50 hadis. Baik, lihat di halaman 9. Hadis pertama tentang niat. Ikuti saya sambil diikuti untuk baca juga ya, bahasa Arabnya. Diikuti. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattabi radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama yaqul innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Ikuti artinya. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallama bersabda, sesungguhnya semua perbuatan tentu didasari oleh niat, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya.
Oleh karena itu, barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya bernilai karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya karena harta dunia yang hendak diraihnya, atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya bernilai sesuai dengan yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, sekarang catat faedah hadis. Baik, pertama, hadis niat ini adalah hadis pokok Islam. Hadis niat ini adalah hadis pokok Islam. Kalau pokok berarti nanti diterapkan dalam banyak hal, ya. Nanti ada dalam bab fikih, ada dalam bab akidah, ada, ya, ada dalam berbagai macam pembahasan fikih. Setiap bab itu ada pembahasan niat. Nah, kembali nanti kepada hadis ini jadi rujukan. Niat hadis arba'in ini hadis-hadis pokok, ya. Kalau bisa itu dihafal gitu. Hadis ini 42 hadis. Tipis aja nih, lihat ini. Ini jadi hafalan, kalau di pondok itu jadi hafalan. Karena hadisnya tipenya ringkas, namun syarat makna, maknanya itu padat gitu. Dan dipakai dimanapun bisa. Kalau hadis di dalam buku ini dipahami dengan baik, dalam hadis arba'in dipahami dengan baik, mau ngisi ceramah apapun mudah gitu. Karena hadis pokok semuanya di sini. Jadi dalam bab-bab yang lain akan temukan pembahasan niat, ya. Jadi ini hadis pokok. Terus yang kedua, tidak mungkin suatu amalan itu ada, tidak mungkin suatu amalan itu ada kecuali sudah didahului niat. Kecuali sudah didahului niat. Jadi ada orang yang nggak pakai niat, Bu. Tapi asalnya kita kalau mau beramal itu pasti punya niat. Ada orang nggak ada niat gitu. Orang tidur dia ngomong gitu saja, punya niat nggak? Lindur pas lagi tidur gitu. Ku tiba-tiba bicara gitu. Ada niat nggak itu? Tidak. Orang gila jalan ke sawah, balik lagi, tekan gesing. Pakai niat nggak? Tidak pakai niat. Jadi kalau kita sendiri mau berbuat itu sudah ada niat. Maka para ulama itu sampai katakan, seandainya Allah membebani suatu amalan tanpa niat, ini suatu pembebanan yang tidak dimampui. Terus yang ketiga, setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan.
Ya dia walaupun nanti orang yang manfaatkan itu salah. Ada kisah gini, ada seorang namanya Abu Yazid, Ma'an bin Yazid. Namanya Ma'an di sini ya. Bapaknya namanya Yazid. Yazid ini bapaknya pernah ingin keluarkan sedekah. Dia taruh di masjid. Supaya nanti ada orang ambil, dia taruh di masjid. Dia taruh sedekah. Ternyata anaknya tadi Ma'an itu ambil uang tadi. Dia masuk masjid, dia ambil uang sedekah tadi. Yang tadi sedekah siapa? Bapaknya. Diambil uangnya oleh Ma'an, anaknya. Lantas ia menemui bapaknya. Oh, tadi saya dapat uang dinar di masjid. Saya dapat apa? Uang dinar di masjid. Dia lapor ke bapaknya. Bapaknya kaget, protes bapaknya. Uang saya nggak kasih untuk kamu, kok kamu ambil? Nah, kemudian dua orang ini, bapak dan anak, ingin menyelesaikan masalah ini, datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi katakan, laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadha ya Ma'an. Wahai Yazid, yang tadi kamu keluarkan untuk sedekah, kamu sudah dapat pahala. Wahai Ma'an, apa yang kamu ambil, silakan kamu ambil. Karena Yazid tadi sudah keluarkan, maka sudah mendapatkan pahala sesuai dengan niat. Walaupun dia tidak inginkan anaknya itu ambil, tapi karena Ma'an itu anaknya itu berhak juga untuk dapat, maka tidak masalah untuk Ma'an. Itu namanya setiap amalan tergantung pada apa? Niat. Terus yang keempat, niat itu artinya bermaksud atau berkehendak. Niat itu artinya bermaksud atau berkehendak. Atau berkeinginan juga ya, bermaksud, berkehendak atau berkeinginan. Letak niat itu dalam hati. Tulis, letak niat itu di dalam hati. Lalu lanjut, seandainya hanya berniat di dalam hati tanpa diucapkan, seandainya hanya berniat di dalam hati tanpa diucapkan, niatnya tetap sah. Niatnya tetap apa? Sah. Ingat ya, walau tidak diucapkan. Sedangkan waktu kita bahas di Safinatun Najah, ya, cuma disunahkan saja niat itu diucapkan, dilafadzkan. Tapi ingat, tidak wajib. Kata ulama Syafi'iyah, niat itu tujuannya diucapkan itu yusa'idul lisanu al-qalba, supaya lisan itu membantu hati untuk hadir ketika mau beramal. Jadi letak niat tadi di mana? Di dalam hati. Baik. Terus yang kelima sekarang. Niat itu ada dua macam. Niat itu ada dua macam.
Pertama, niat pada siapa ditujukan amalan tersebut. Niat pada siapa ditujukan amalan tersebut. Nah, coba kamera. Al-ma'mulu lahu. Jadi niat ditujukan pada siapa gitu. Bisa jadi pada Allah, bisa jadi pada manusia, gitu. Masih ditujukan macam-macam. Kalau tujukan pada Allah nanti benar, kalau tujukan pada manusia nanti jadi riya, nanti kita lihat. Sedangkan yang kedua itu niat amalan. Niat amalan. Yang kedua itu niat amalan. Niat amalannya gimana nanti? Untuk ibadah, ya, ataukah untuk bukan ibadah? Nah, itu. Misalnya kita mandi ya, mandi ini mau mandi junub, mandi besar, atau cuma mandi pagi, mandi biasa. Nah, itu nanti dilihat pada niat. Terus yang ada dua tadi ya. Nah, niat yang al-ma'mul lahu ini nanti ini kaitannya dengan ikhlas atau tidak ikhlas. Yang ini tadi ya. Ini ikhlas atau apa? Tidak ikhlas. Sedangkan niat amalan itu nanti ada dua. Yang tadi ada yang nomor dua kan niat amalan Ji. Nah, niat amalan itu nanti ada dua. Niat amalan itu untuk membedakan mana ibadah atau bukan ibadah. Kemudian niat amalan yang kedua untuk membedakan apa lagi? Ibadah yang satu dan lainnya. Ya, niat amalan itu untuk membedakan apa? Ibadah atau bukan ibadah. Yang kedua, ibadah yang satu dan lainnya. Contoh sini. Membedakan ibadah dan bukan ibadah. Tadi contoh mandi. Mandi bisa apa? Bisa mandi junub. Iya toh? Bisa juga sekalian mandi apa? Pagi. Membedakannya dengan apa? Niat. Niat amalan yang kedua adalah niat amalan untuk membedakan ibadah yang satu dan yang lainnya. Contoh, sama-sama 2 rakaat ya. Ada 2 rakaat sunnah fajar. Ya. Dan ada lagi sama-sama 2 rakaat, Bu. Ini 2 rakaat sama-sama ini.
ada 2 rakaat sholat subuh. Yang ini wajib toh? Maaf, ini yang ini wajib, yang ini sunnah. Dibedakan apa 2 rakaat ini? Ya niat. Niat amalan lagi. Jadi niat amalan itu punya 2 fungsi, Ji. Yang pertama membedakan ibadah atau bukan ibadah. Yang kedua apa? Membedakan ibadah yang satu dan lainnya. Gitu. Semua kembali ke niat. Jadi kalau niat yang tadi ma'mul lahu itu kaitannya dengan ikhlas atau tidak ikhlas. Kalau niat amalan itu kaitannya membedakan ibadah dan non ibadah, dan membedakan mana ibadah yang satu dan ibadah yang lainnya. Sekarang yang berikutnya, faedah ke-6. Ada istilah dalam hadis tadi hijrah ya. Hijrah itu berarti meninggalkan. Ya, hijrah itu berarti meninggalkan. Sedangkan hijrah yang dimaksud dalam hadis adalah berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Nah, hijrah juga bisa bermakna, tulis lagi, hijrah juga bisa bermakna berpindah dari maksiat kepada ketaatan. Berpindah dari maksiat kepada ketaatan. Ya, jadi ada beberapa makna situ. Ada yang pindah tempat ya, dari negeri kafir ke negeri apa? Islam. Nah, itu namanya hijrah, pindah. Tapi kalau secara pengertian tadi hijrah artinya itu meninggalkan. Oh, dia tinggalkan negeri kafir tadi berarti ke negeri Islam. Ada hijrah itu maknanya juga berpindah dari maksiat kepada ketaatan. Nah, kemudian faedah yang ketujuh, dalam beramal, 7 ya, betul ya? Butuh niat ikhlas. Seperti tadi hijrah itu tadi ya, niatnya ikhlas karena Allah dan Rasul. Kalau karena wanita yang dia incar-incar atau karena dunia, ya tidak dapat balasan. Terus yang ke-8, manusia dibalas bertingkat-tingkat. Manusia dibalas bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan niatnya. Karena nanti kan ikhlasnya beda. Satu ikhlas, satu tidak ikhlas. Itu maka tingkatan niatnya ini pengaruhnya berbeda. Ada orang sholat, sama-sama sholat 2 rakaat tadi. Satu niatannya ikhlas, satu tidak ikhlas. Satu niatannya itu ikhlas khusyuk, yang satu niatannya tidak khusyuk.
Terus yang kesembilan, orang yang berniat melakukan suatu amal soleh Saya ulang, orang yang berniat melakukan suatu amal soleh lantas terhalang, berarti tidak bisa dia lakukan ya. Lantas terhalang. Nah, di sini ada dua rincian. Yang pertama, amalan tersebut sudah jadi kebiasaan. Yang pertama apa? Amalan tersebut sudah jadi kebiasaan. Maka kalau ditinggalkan karena ada uzur, maka dicatat mendapat pahala secara sempurna. Mau pergi nih ya, mau pergi ngaji, sudah siap-siap, sudah starter motor, jalan, bannya gembos, pecah. Mau berangkat nggak itu tadi? Ini sudah rutinitas dia ini. Ternyata ketika itu punya uzur nggak? Uzurnya apa tadi? Nah, bisa berangkat nggak? Oh, nggak bisa. Maka dicatat pahala sempurna. Wes ngaji. Paham ini? Nah, sekarang keadaan yang kedua. Jika amalan tersebut bukan jadi kebiasaan. Amalan tersebut bukan jadi kebiasaan, namun sudah diniatkan lalu terhalang. Ulang, amalan tersebut bukan menjadi kebiasaan, namun sudah diniatkan lalu terhalang, maka akan dapat pahala niat. Maka akan dapat pahala apa? Niat. Seperti kalau Nabi SAW ceritakan dalam hadis, ada orang itu ingin punya harta seperti orang kaya yang rajin berderma, rajin bersedekah, maka dia dapat pahala juga, padahal dia belum kaya, tapi pingin kaya supaya bisa rajin apa? Sedekah. Orang miskin ini jika diberi harta maka dia ingin semisal itu. Maka Nabi katakan fahuwa biniyati fa ajruhu masawa. Ia sesuai dengan niatannya dan akan mendapatkan pahala niat. Nah, terus sekarang yang terakhir, kaidah menggabungkan niat ibadah. Nomor berapa sekarang? 10. Kaidah menggabungkan niat ibadah.
Ya, tulis kaidahnya. Jika ada dua ibadah yang jenisnya sama dan cara pengerjaannya sama, saya ulang, jika ada dua ibadah yang jenisnya sama dan cara pengerjaannya sama, maka sudah mencukupi bila hanya mengerjakan salah satunya. Maka sudah mencukupi bila mengerjakan salah satunya. Apa tadi? Jika dua ibadah yang apa? Jenisnya sama dan cara pengerjaannya sama, maka sudah mencukupi jika mengerjakan salah satunya. Contoh, ya. Ini sholat sunnah tahiyatul masjid. Yang kedua, sholat sunnah fajar. Dua ibadah ya, lihat. Jenisnya sama enggak? Sama-sama apa? Cara pengerjaannya sama enggak? Berapa rakaat? Ada cara pengerjaan yang berbeda dua-duanya? Tidak. Berarti sama-sama 2 rakaat. Maka boleh apa tadi? Boleh mengerjakan salah satunya saja. Dimasuk masjid langsung sholat sunnah fajar. Maka sudah didapat pahala sholat sunnah fajar plus tahiyatul masjid. Yang penting lihat jenisnya sama, cara pengerjaannya sama. Yang tidak boleh sholat sunnah fajar dengan sholat subuh. Satu wajib, sunnah. Nggak bisa. Sudah berbeda itu. Maka nggak bisa kerjakan sholat wajib subuh saja dapat sholat sunnah fajar. Oh, nggak bisa. Keduanya berbeda. Nah, ini contohnya. Contoh lagi ada akikah. Terus ada apa? Kurban. Hukumnya apa? Akikah sunnah, kurban sunnah. Cara pengerjaannya sama enggak? Akikah pakai apa? Kambing. Kurban bisa pakai kambing enggak? Bisa. Berarti kalau pas misalnya hari ke-7 kelahirannya pas Idul Adha, bisa langsung dengan kurban. Dua-duanya dapat. Pas lahirnya toh, hari ke-7-nya itu pas
Idul Adha, kurban. Nah, dia niatin dua-duanya. Cukup kerjakan satu, nyembeli kambing untuk kurban, akikoh dapat. Atau untuk akikoh, kurban juga dapat. Nah, nanti hadis kedua ini tentang pokok-pokok agama Islam. Nah, ini panjang, mudah-mudahan hari Kamis selesai. Itu hadis yang panjang di dalam pembahasan buku ini. Hadis paling panjang itu nomor 2 hadis dari Umar. Baik, kita cukupkan dulu, nanti setelah ini saya kasih pengumuman. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.